Kalau kita bicara soal perlengkapan perang rohani dari Efesus 6, kita semua pasti tahu. Tapi hari ini kita mau fokus ke satu bagian yang krusial banget, baju zirah kebenaran. Dan ini, percayalah, bukan sekedar kiasan kuno, tapi perisai yang vital banget buat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kedengarannya agak dramatis ya, tapi ini inti dari peperangan rohani. Ada pertempuran yang nggak kelihatan, yang terus-menerus terjadi buat merebut hati dan pikiran kita. Dan tanpa perlindungan yang pas, kita tuh beneran terbuka dan rentan banget. Yuk kita bedah sama-sama pelindung ini. Coba deh bayangin seorang prajurit Romawi. Nggak bakal kepikiran sama sekali buat dia maju ke medan perang tanpa baju zirahnya. Baju itu kan melindungi jantung, paru-paru, semua organ vitalnya dari tusukan pedang atau anak panah. Nah, yang kerennya adalah gimana Rasul Paulus ngambil gambaran yang kuat banget ini dan menerapkannya secara rohani. Jadi, organ vital rohani yang dilindungi baju zirah ini tuh apa sih? Alkitab menyebutnya hati. Dan ini bukan cuma soal organ yang mompa darah ya. Ini adalah pusat kendali dari seluruh diri kita. Tempat kita bikin keputusan, ngerasain emosi, dan ngebentuk niat. Disinilah medan pertempuran utamanya. Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita bahas. Pertama, kita bakal lihat kenapa melindungi inti batin kita itu penting banget. Terus, kita masuk ke ide yang menarik soal baju zirah dua sisi. Kita akan lihat kebenaran sebagai karunia dan juga kebenaran sebagai praktek. Dan terakhir yang paling penting, gimana keduanya bisa nyatu jadi sebuah pertahanan yang utuh. Oke, kita langsung aja ke intinya. Kenapa sih ngelindungin inti batin kita itu krusial banget? Simpel aja, karena disitulah musuh paling suka nyerang, tepat di pusat kendali kita. Tanpa baju zirah kebenaran, serangan rohani itu bisa nembus langsung ke inti kita. Serangannya bukan dalam bentuk pedang beneran, tapi dalam bentuk rasa bersalah yang bikin kita lumpuh, ketakutan yang terus menghantui, kecemasan yang mencekik, depresi, dan keputusasaan. Ini semua senjata yang dirancang buat bikin kita nggak berdaya. Nah, ini dia nih, bagian yang paling seru. Kata kebenaran di sini tuh punya makna ganda yang luar biasa. Jadi, ini bukan cuma satu hal, tapi ada dua aspek yang saling melengkapi dan membentuk satu pertahanan yang kokoh dan gak bisa ditembus. Oke, lihat deh tabel ini. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi ada kebenaran objektif, ini tuh hadiah status hukum kita di hadapan Tuhan karena apa yang Kristus sudah lakuin. Di sisi lain ada kebenaran subjektif. Ini praktik kita, pilihan kita sehari-hari buat hidup sesuai status itu. Dua-duanya ini penting banget. Yuk kita fokus ke sisi pertama dari baju zirah ini, kebenaran sebagai sebuah karunia yang sempurna. Sesuatu yang kita terima, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Jadi, ini poin utamanya. Kebenaran objektif ini bukan punya kita. Ini 100% kebenarannya Kristus, yang sempurna, yang Tuhan kasih ke kita waktu kita beriman. Ini semacam transaksi ilahi, yang secara ajaib ngubah status kita dari bersalah jadi sepenuhnya benar di matanya. Terus fungsinya apa? Perlindungan ini secara spesifik dirancang buat membungkam semua tuduhan. Jadi pas si penuduh datang bisik-bisik, kamu tuh nggak cukup baik, atau inget dosa yang kamu lakuin kemarin, baju zirah inilah jawaban kita. Identitas kita bukan lagi diukur dari performa kita yang naik turun, tapi dari kesempurnaan Kristus yang nggak pernah berubah. Ada sebuah himne kuno yang menangkap esensinya dengan, indah banget. Yesus, darah dan kebenaranmu, keindahanku, pakaianku yang mulia. Kebenaran Kristus jadi pakaian mulia kita, sesuatu yang kita pakai yang ngasih kita keberanian buat berdiri tegak, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Dia yang ada di dalam kita. Oke, tadi kan kita udah bahas soal hadiah yang luar biasa itu. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari baju zirah ini. Setelah kita terima hadiah kebenaran, kita dipanggil buat mempraktikkannya dalam hidup kita. Jadi, kebenaran subjektif ini intinya soal tindakan. Ini soal gimana hadiah kebenaran yang kita terima itu benar-benar mengubah cara kita hidup, cara kita ngomong, dan cara kita mikir setiap hari. Inilah buah yang tumbuh dari status baru yang kita punya di dalam Kristus. Terus gimana caranya? Nah, sumber kita ngasih beberapa langkah yang praktis banget. Ini bukan soal jadi sempurna, tapi soal arah hidup kita. Pertama, serahin diri kita ke Tuhan. Kedua, secara aktif tolak dosa. Ketiga, dengan sadar, pilih buat hidup dengan cara yang menghormati Dia. Dan keempat, hiduplah di dalam terang. Ini adalah tindakan nyata memakai baju zirah kita setiap hari. Dan inilah kenapa sisi ini penting banget. Kalau kita cuekin praktek kebenaran, itu sama aja kayak sengaja bikin lubang di baju zirah kita.
Celah-celah inilah yang ngasih kesempatan buat musuh melancarkan serangan godaan dan tipu daya yang bisa merusak kesaksian dan kedamaian kita. Oke, sekarang bagian menyatukannya. Karena ini bukan pilihan antara satu atau yang lain. Pertahanan yang sesungguhnya itu datang ketika kedua sisi baju zirah ini nyatu secara penuh dan bekerja sama. Ini poin yang harus kita ingat baik-baik. Kebenaran sebagai karunia itu bukan berarti kita jadi bebas hidup sembarangan. Justru sebaliknya, karunia itulah yang memberi kita kekuatan buat hidup dengan benar. Keduanya adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dari satu kesatuan pertahanan ilahi. Coba deh, bayangin kayak pohon. Kebenaran objektif yang kita terima itu ibarat akar yang nggak kelihatan, yang ngasih kita kehidupan dan kekuatan. Nah, kebenaran subjektif yang kita praktikan itu adalah buahnya, yang kelihatan, yang secara alami muncul dari akar itu. Pertahanan kita jadi lengkap kalau akar kita tertanam kuat di dalam Kristus, yang kemudian pasti menghasilkan buah kehidupan yang benar. John Bunyan, penulis Perjalanan Seorang Musafir, mengungkapkannya dengan sangat kuat. Dia bilang, "Saya melihat kebenaran saya adalah Yesus Kristus itu sendiri." Dia sadar kalau dasar kebenarannya itu bukan perasaan atau perbuatannya yang sering berubah-ubah, tapi pribadi Yesus Kristus yang gak pernah berubah. Inilah jangkar yang melindungi hatinya dari badai tuduhan dan keraguan. Jadi pada akhirnya intinya begini, kita diselamatkan oleh karunia kebenaran Kristus melalui iman saja. Titik. Tapi iman yang sejati dan hidup itu pasti tanpa gagal akan membuktikan dirinya melalui kehidupan yang terus diubahkan. Sebuah kehidupan yang makin hari makin memancarkan praktik kebenaran. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Perlindungan kita punya dua sisi. Sebuah karunia yang harus kita yakini dan pegang erat-erat, sekaligus sebuah pilihan harian yang harus kita jalani. Mungkin hari ini Anda perlu lebih bersandar pada karunia itu buat melawan tuduhan. Atau mungkin Anda perlu lebih fokus pada pilihan-pilihan kecil buat melawan godaan. Keduanya adalah bagian dari mengenakan baju zirah kebenaran.